Qada secara bahasa ialah keputusan, ketetapan, atau kehendak Allah. Adapun qada secara istilah, pengetahuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun pengertian qadar secara bahasa, yaitu ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa. Dengan kekuasaannya, Ia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Contoh sederhana, Allah telah mengetahui dan menetapkan bahwasannya si fulan akan lahir, meninggal di jam, hari, tahun yang telah diketahui dan ditentukan. Qadar atau takdir merupakan bentuk perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada ialah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu disebut dengan qadar atau takdir. Sementara itu, qadar atau takdir dibagi dalam dua kategori. Pertama, takdir mubram. Ialah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubram ialah setiap makhluk pasti akan mengalami kematian. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui setiap usaha manusia. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Ahmad dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari penghasilan orang tuanya sangat terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-cita dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun hingga meraih prestasi tinggi. Sehingga berjalannya waktu, ia pun sukses dari kerja kerasnya, belajar dengan giat, dan ia pun dapat hidup lebih layak dari sebelumnya, karena ia mau melakukan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kemudian dua hal lain yang berkaitan dengan takdir ialah ikhtiar dan tawakal. Ketiga hal ini sulit untuk dipisahkan. Dengan kemahakuasaan Allah, Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam saja tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-cita tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau hayalan semata. Karena itu tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan kepada keyakinan terhadap takdir, ikhtiar, dan tawakal, ialah senantiasa tekun, bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya.
bertawakal, berdoa, tidak sombong atau lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak putus asa apabila gagal atau belum berhasil. Selanjutnya, adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Ketiga, melatih kesabaran diri. Yang keempat, memberikan ketenangan jiwa. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar adalah: pertama, yakin terhadap qada dan qadar Allah sepenuh hati. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam menggapai sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudzon kepada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta keenam, bersyukur apabila mendapat rezeki apapun itu dan senantiasa bersabar dalam mendapat ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan mempunyai prasangka buruk. Yang ketiga, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang keempat, keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, pasti Allah akan membuka jalannya. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak luput dari kekuasaannya.